Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah tarwih rahimakumullah. Pertama sekali tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat menunaikan ibadah puasa dengan baik, dengan sempurna, dan dapat pula menghidupkan malam-malam Ramadan dengan amal-amal yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan semua itu kita memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah Rasul. Man shoma Ramadana imana wa ihtisaba ghufra lahu ma taqaddama min zanbi wa man qoma Ramadana imana wa ihtisaba ghufra lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan dan siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan dengan iman dan dengan bersungguh-sungguh, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Mudah-mudahan kita meraih janji Allah itu. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, malam ini ceramah kita adalah tentang ibadah memperbaiki perilaku seseorang. Dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seseorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, inna fulanan sallu fil lail, sesungguhnya si fulan ia salat di malam hari. Fa iza asbaha saroko, tetapi ketika hari telah siang ia mencuri. Lalu bagaimana reaksi Nabi terhadap berita itu atau laporan itu? Qala, Nabi berkata, innaha yanhahu mimma taqul, sesungguhnya solatnya itu, kalau memang benar dia menunaikan solat itu, yanhahu mimma taqul, maka solatnya itu akan mencegahnya dari melakukan perbuatan seperti yang kau laporkan itu, yaitu ia mencuri. Bapak dan Ibu sekalian, jadi di masa Rasul ada juga seperti itu rupanya ya Pak dan Ibu-ibu. Ia solat di malam hari tapi siangnya mencilok. Nah, kalau kini ada serupa itu. Bada apa lain? Malam solat, siang mencilok. Atau kebalikannya, siang solat, malam hari mencilok atau mencuri. Ada kira-kira serupa itu Pak? Enggak. Lalu kata Nabi, solat yang dilakukannya malam hari itu, kalau memang benar dia solat,
itu akan mencegahnya daripada perbuatan mencuri seperti yang engkau sampaikan itu. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa ibadah yang dilakukan seseorang itu akan memperbaiki perilakunya, atau sebaliknya, jika memang benar seseorang itu melakukan ibadah, maka ia akan terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak atau yang dilarang oleh agama, seperti mencuri dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah kepada umat, kepada hambanya, sholat, puasa, zakat, haji, itu semua mengarahkan agar hambanya berperilaku yang baik, agar hambanya menjauhi perbuatan-perbuatan tercela. Jadi tidak hanya sekedar memenuhi syarat dan rukun, tidak hanya sekedar memenuhi perintah Allah saja atau perintah Nabi saja, tapi lebih jauh daripada itu adalah memperbaiki perilaku seseorang. Misalnya kita lihat tentang perintah sholat. Di antara sekian banyak ayat tentang sholat itu, salah satunya di surat Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu daripada kitab, yaitu Al-Quran. Wa aqimis sholah, kemudian tegakkanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan sholat yang kamu diperintahkan menegakkannya itu adalah, tujuannya adalah tanha anil fahsya' wal munkar, untuk mencegah kamu daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Perbuatan keji adalah hal-hal yang mengarah kepada syahwat. Itu juga terkait dengan perilaku orang yang tidak bisa mengendalikan panca inderanya, yang tidak bisa mengendalikan tata bergaulnya. Sedangkan mungkar adalah perbuatan-perbuatan fasik atau yang melanggar atau perbuatan maksiat, dan itu adalah termasuk perilaku. Maka tidak heran kalau ada orang tetap sholat tapi berbuat fahsya, berbuat mungkar, atau perilaku tidak juga baik, tidak juga bagus. Maka di surat Al-Ma'un Allah mengatakan, fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah, kerugianlah yang akan diperoleh orang-orang yang sholat itu kalau tidak mempenuhi kepada perilakunya. Kalau lihat itu dalam Al-Quran oleh Allah, siapa orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka itu? Allazina hum an sholatihim sahun, orang yang sholat tapi lalai dalam sholat itu. Kalau kita lihat penjelasan tentang lalai itu, lalai sebelum sholat, membuang-buang waktu, menunda-nunda pekerjaan sholat, lalai ketika sholat, tidak khusyuk, lalai sesudah sholat, apa-apa yang dilaksanakan, diikrarkannya, diminta dalam sholat itu, setelah selesai sholat, lain yang dilakukannya. Allazina an sholatihim sahun, wallazina hum yura'un, dan juga orang-orang yang ria,
yang melakukan sesuatu tidak karena Allah. Wa yamna'unal ma'un, dan juga tidak memberi terhadap orang-orang yang butuh. Itu sholat. Jadi sholat tanha anil fahsya wal munkar. Puasa demikian juga. Puasa yang Allah perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, tujuannya adalah lakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, banyak ayat yang menjelaskan bagaimana karakteristik mereka. Dan pada umumnya menunjukkan bahwa orang-orang bertakwa itu adalah orang yang baik perilakunya. Karena itulah, kalau ada kata Nabi, datang bulan Ramadan, ia sehat, tidak sakit, ia tidak musafir, ia mukim di tempat tinggalnya. Datang bulan Ramadan, Allah memberi kesempatan kepada diturunkannya rahmat, diturunkannya ampunan, dilipat gandakannya pahala, dibuka pintu sorga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Tapi kata Nabi, ada orang yang merugi, ada orang yang sungguh malang orang datang bulan puasa seperti itu, keutamaannya, tetapi berlalu Ramadan itu dosanya tidak diampuni oleh Allah. Nah, inilah yang ahli Nabi katakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal jum'a wal atosha. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak memperoleh balasan di sisi Allah daripada puasanya itu. Illal jum'a wal atosha, kecuali hanya menahan haus dan menahan lapar. Mengapa terjadi demikian? Karena ia tidak bisa menjaga perilakunya itu. Karena itu Nabi mengatakan, siapa di antara kamu sedang berpuasa, lalu datang orang mengajaknya bertengkar, malah berkelahi, maka fakul hendaklah ia mengatakan, inni shaimun, saya sedang berpuasa. Jadi puasanya itu mencegahnya tidak bertengkar, tidak berkelahi, tidak berdusta, tidak memfitnah orang, tidak mencuri. Kalau itu kata Nabi tidak bisa ditinggalkannya, walaupun dia tetap berpuasa, tidak makan, tidak minum, ia jaga syahwatnya sampai datang berbuka puasa. Nabi mengatakan, malam yadak qaula zuri wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak dapat meninggalkan qaula zur, kata-kata yang kotor, kata-kata dusta, kata-kata yang kasar atau emosional, atau perbuatan seperti itu, maka tidak ada hajat Allah, kehendak Allah, peduli Allah terhadap puasanya itu, meskipun ia telah meninggalkan makan dan minum. Jadi puasa adalah memperbaiki perilaku seseorang. Itulah yang dimaksud dengan al-imsak, bisa mengendalikan diri, mengendalikan anggota badan, mengendalikan perilakunya dari hal-hal yang tidak baik. Begitu juga misalnya zakat. Allah perintahkan kepada orang-orang mukmin yang memiliki harta dan telah mencapai nisab dan haul untuk mengeluarkan zakat dari hartanya itu. Tujuannya adalah untuk membersihkan harta itu. Pertama, di sana ada hak milik orang lain yang harus dikeluarkan. Ada kewajiban yang melekat di harta itu. Nah, coba bayangkan, tujuannya membersihkan harta itu. Maka seharusnya orang yang berzakat, ia tidak lagi mengotori hartanya itu dengan harta yang tidak halal, karena ia telah membersihkannya.
Tujuan zakat itu membersihkan harta itu. Karena itu tidak mungkin orang yang berzakat itu kalau bisa memperbaiki perilakunya lalu mencari harta dengan jalan curang, dengan jalan mencuri, dengan jalan menipu dan lain-lain sebagainya. Itu zakat. Haji demikian juga. Allah berfirman, "Faman farado final hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Maka barang siapa yang telah menetapkan niatnya untuk berhaji padanya, fala rafas, maka hendaklah ia jaga, jangan lagi berbuat ropas. Apa itu ropas? Sama dengan fahsya, yaitu perbuatan-perbuatan yang menyangkut dari syahwat. Wala fusuk, dan jangan berbuat fasik, mengabaikan perintah-perintah dan tidak menjaga larangan-larangan Allah. Wala jidal, dan jangan berbantah-bantah dalam haji itu. Dan dengan cara itulah maka orang yang berhaji tadi akan dapat memperoleh haji yang mabrur, haji yang baik. Yang haji yang baik itu kata Nabi, al-hajjul mabrur, haji mabrur itu laisa lahul jasa, tidak ada balasan yang diberikan kepadanya illal jannah, kecuali surga. Tetapi ada pertanyaan, bagaimana penilaian terhadap haji mabrur itu? Bagaimana seseorang tahu bahasanya hajinya telah mabrur? Nabi mengatakan, al-hajjul mabrur amaluhu ba'dal haji harum min qabliha. Haji mabrur itu adalah terkait dengan perilaku, di mana amalnya, perbuatannya, tingkah lakunya, perilakunya setelah pulang dari haji itu lebih baik dibandingkan sebelum pergi haji. Itulah haji mabrur. Artinya apa? Haji itu adalah juga memperbaiki perilaku orang. Ketika sebelum berangkat kurang baik, diperbaiki. Ketika sebelum berangkat masih ada melakukan perbuatan tercela, ya tinggalkan itu. Sehingga amalu khairun, amalnya lebih baik daripada sebelumnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, maka dengan demikian ketika seseorang tetap sholat, tetap puasa, bayar zakat, pergi haji, tapi perilakunya tidak baik-baik juga, timbul pertanyaan, apa bedanya kita sholat dan orang yang tidak sholat? Apa bedanya kita yang berpuasa sudah haus dan lapar, tapi tidak berbaik jawab perilaku? Apa orang tidak puasa? Begitu selanjutnya. Karena itu mari kita renungkan. Seharusnya semakin banyak kita melaksanakan ibadah kepada Allah, semakin baik perilaku kita. Ahsanal khuluq, sebaik-baik akhlak kita. Baik menyangkut dengan ucapan, menyangkut dengan perbuatan, baik itu hubungan kita di rumah tangga, termasuk juga di masyarakat dalam segala bidang. Mudah-mudahan kita terhindar daripada beribadah tapi tidak juga berperilaku baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.